Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang kembali ke channel YouTube aku, Apoteker Devintarani. Nah, kali ini aku bakal share ke kalian terkait tentang mekanisme seleksi pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024. Nah, informasi ini resmi dirilis oleh Kementerian Pan-RB yang memutuskan tentang jenis penetapan kebutuhan pada pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024 dibagi menjadi dua, yaitu penetapan kebutuhan umum dan penetapan kebutuhan khusus. Poin yang kedua, penetapan sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama di instansi pemerintah dialokasikan bagi warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, usia paling rendah 18 tahun dan yang paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit tentara Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Poin yang keempat, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit tentara Indonesia, atau anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Yang kelima, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Nah, yang keenam, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang ketujuh, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Kemudian yang kedelapan, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Yang kesembilan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Dan yang ke-10 adalah persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Nah, poin yang keempat, ketentuan sebagaimana yang dimaksud diktum ketiga huruf A dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan sebagai berikut. Yang pertama, dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Kemudian yang kedua, dokter pendidik klinis. Yang ketiga, dosen peneliti perekayasa dengan kualifikasi pendidikan doktor. Dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun pada saat melamar. Kemudian yang kelima, kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan sebagaimana yang dimaksud pada diktum ketiga huruf F memiliki ketentuan sebagai berikut. A. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas atau sederajat yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, dan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Kemudian yang kedua, pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan atau program studi yang terakreditasi pada Ban Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Kemudian yang keenam, ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada diktum kelima huruf B dikecualikan bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri. Ketujuh, pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana yang dimaksud pada diktum ke-6 wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Kedelapan, akreditasi program studi atau perguruan tinggi sebagaimana yang dimaksud pada diktum kelima huruf B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Kesembilan, informasi akreditasi program studi atau perguruan tinggi sebagaimana yang dimaksud pada diktum ke-8 dapat diperoleh dari 1. Pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, atau 2. Pangkalan data atau database Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
Kemudian ke-10, penetapan kebutuhan khusus bagaimana yang dimaksud pada diktum pertama huruf B di instansi pusat dialokasikan bagi A. Putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cum laude. Kemudian yang B. Penyandang disabilitas. Yang C. Diaspora. Yang D. Putra-putri Papua. Dan E adalah putra-putri Kalimantan. Ke-11, penetapan kebutuhan khusus bagaimana yang dimaksud pada diktum 10 huruf E diperuntukkan bagi kebutuhan yang akan ditetapkan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ke-12, penetapan kebutuhan khusus bagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf B di instansi daerah dialokasikan bagi A. Putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cum laude, kemudian penyandang disabilitas, diaspora, dan putra-putri daerah tertinggal. Ke-13, instansi pusat wajib mengalokasikan kebutuhan khusus PNS sebagai berikut. A. Paling sedikit 2% untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas dari total alokasi kebutuhan PNS yang ditetapkan oleh Menteri. Kemudian B. Sejumlah 5% untuk kebutuhan khusus putra-putri Kalimantan dari total alokasi kebutuhan PNS pada unit atau satuan kerja pusat. Ke-14, instansi pusat dapat mengalokasikan kebutuhan khusus diaspora, putra-putri Papua, putra-putri lulusan terbaik berpredikat cum laude sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ke-15, instansi daerah wajib mengalokasikan kebutuhan khusus PNS sebagai berikut. A. Paling sedikit 2% untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas dari total alokasi kebutuhan PNS yang ditetapkan oleh Menteri. Yang kedua, paling banyak 2% untuk kebutuhan khusus putra-putri daerah tertinggal dari total alokasi kebutuhan PNS yang ditetapkan oleh Menteri. Ke-16, instansi daerah sebagaimana yang dimaksud dalam diktum ke-15 huruf B merupakan instansi daerah yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020 sampai dengan 2024. Nah, instansi daerah dapat mengalokasikan kebutuhan khusus diaspora atau putra-putri lulusan terbaik berpredikat cum laude sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ke-18, pemilihan jabatan dan satuan kerja unit penempatan pada kebutuhan khusus bagaimana yang dimaksud pada diktum ke-13, 14, 15, dan 17 ditentukan oleh masing-masing panitia seleksi instansi berdasarkan daftar rincian penetapan kebutuhan PNS dari Menteri. Ke-19, pemilihan jabatan dan satuan kerja atau unit penempatan sebagaimana yang dimaksud pada diktum ke-18 dilakukan pada SSC ASN dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman lowongan PNS pada setiap instansi pemerintah. Ke-20, jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan khusus sebagaimana yang dimaksud pada diktum ke-18 ditetapkan juga untuk penetapan kebutuhan umum dengan jabatan atau kualifikasi pendidikan yang sama. Ke-21, instansi pemerintah dapat mengalokasikan kebutuhan khusus bagaimana yang dimaksud pada diktum ke-13 huruf A dan ke-15 huruf A kurang dari ketentuan dengan menyampaikan usulan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan ditembuskan kepada Ketua Panselnas. Ke-22, instansi pemerintah dalam pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas harus memperhatikan standar kualifikasi kerja yang dipersyaratkan pada jabatan dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang mengalami hambatan dan memerlukan aksesibilitas. Ke-23, instansi pemerintah dalam pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas memperhatikan jenis jabatan yang dapat diisi dari penyandang disabilitas dengan kriteria 1. Jabatan yang pekerjaannya bersifat administratif. Yang kedua, jabatan yang pekerjaannya dilakukan secara rutin. Yang ketiga, jabatan yang pekerjaannya tidak memerlukan persyaratan khusus. Dan atau yang keempat, jabatan yang lingkungan kerjanya tidak memiliki resiko tinggi. Ke-24, instansi pemerintah dalam pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas memperhatikan jenis jabatan yang tidak dapat diisi dari penyandang disabilitas dengan kriteria. Yang pertama, jabatan yang pekerjaannya bersifat khusus atau spesifik yang memerlukan kesigapan
dan kemampuan fisik dalam melakukan kegiatan secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan fisik. Kemudian yang kedua, jabatan yang pekerjaannya membutuhkan mobilitas yang tinggi dan cepat. Yang ketiga, jabatan yang waktu kerjanya tidak pasti. Yang keempat, jabatan yang situasi kerjanya spesifik dalam penanganan bencana, huru-hara, dan kebakaran, dan atau jabatan yang lingkungan kerjanya memiliki resiko tinggi. Ke-25, instansi pemerintah dalam pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas tidak diperbolehkan mencantumkan syarat A. terkait keterbatasan fisik, B. di luar kompetensi jabatan. Ke-26, kebutuhan khusus penyandang disabilitas dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut. A. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit, pemerintah, atau puskesmas yang menerangkan bahwa jenis dan derajat kedisabilitasannya. Dan yang kedua, menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar. Ke-27, pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah dan kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan. Kemudian, pada saat melamar di SSC ASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, serta pernyataan sebagaimana yang dimaksud pada huruf B dibuktikan dengan dokumen atau surat keterangan resmi dari rumah sakit, pemerintah, atau puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, serta video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Ke-28, kebutuhan khusus diaspora dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia yang memiliki paspor Republik Indonesia yang masih berlaku dan menetap di luar wilayah Republik Indonesia, serta bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari tempat yang bersangkutan bekerja selama paling singkat 2 tahun. Yang kedua, jenis jabatan yang dapat dilamar pada kebutuhan khusus diaspora sebagai berikut. Yang pertama, jabatan peneliti dan dosen dengan persyaratan tingkat pendidikan paling rendah magister. Yang kedua, jabatan dokter dan dokter pendidik klinis dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis. Dan yang ketiga, jabatan perekayasa, statistisi, pranata komputer, sandiman, manggala informatika, dan analisis data ilmiah dengan persyaratan tingkat pendidikan paling rendah dan sarjana. Yang ketiga, bagi pelamar pada kebutuhan khusus diaspora dengan kualifikasi pendidikan doktor yang melamar pada jabatan dokter, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, perekayasa dapat berusia paling tinggi 40 tahun. Yang keempat, tidak sedang menempuh pendidikan postdoktoral yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang kelima, membuat surat pernyataan bermaterai yang menerangkan bebas dari permasalahan hukum baik dalam negeri maupun luar negeri dan tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ke-29, pelamar khusus diaspora yang telah dinyatakan lulus seleksi tahap akhir tetapi di kemudian hari terbukti tidak sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat sebagaimana yang dimaksud pada diktum ke-28 huruf E, PPK dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan dan mengumumkan pembatalan dimaksud dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN. Ke-30, dalam hal pelamar khusus diaspora yang memiliki ijazah dari lulusan perguruan tinggi luar negeri dan telah dinyatakan lulus tetapi di kemudian hari tidak dapat melampirkan ijazah yang sudah disetarakan sebagaimana yang dimaksud pada diktum ke-7, PPK dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan dan mengumumkan pembatalan yang dimaksud dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN. Ke-31, kebutuhan khusus putra-putri lulusan terbaik berpredikat cum laude dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri sebagaimana yang dimaksud pada diktum ke-10 huruf A dan diktum ke-12 huruf A dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut. A. Dikhususkan bagi putra-putri yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah sarjana, tidak termasuk dari diploma 4. Yang kedua, pelamar yang merupakan kelulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan dengan pujian atau cum laude dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A dan program studi
terakreditasi A pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Kemudian yang ketiga, pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri dapat melamar pada kebutuhan khusus putra-putri lulusan terbaik berpredikat cum laude setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusan setara dengan cum laude dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Ke-32, pelamar yang melamar kebutuhan khusus putra-putri Papua merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan bapak dan atau ibu asli Papua yang dibuktikan dengan yang pertama akta kelahiran atau surat keterangan lahir, dan yang kedua surat keterangan dari kepala desa atau kepala suku. Ke-33, pelamar yang melamar pada kebutuhan khusus putra-putri Kalimantan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk di kabupaten atau kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSC ASN. Ke-34, pelamar yang melamar kebutuhan khusus putra-putri daerah tertinggal yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk di kabupaten atau kota yang berada di daerah tertinggal tersebut pada saat pembuatan akun SSC ASN. Ke-35, pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Bagi jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik. Kemudian, bagi jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi bagi pelamar kebutuhan khusus yang sama dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik. Ke-36, dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana yang dimaksud pada diktum ke-35 dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik. Ke-37, ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada diktum ke-36 dikecualikan pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan putra-putri Papua. Ke-38, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Nah, cukup itu tadi sedikit video aku terkait dengan mekanisme seleksi pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024 yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.